Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita kembali hadirkan sebuah analisa dan pandangan dari sekaligus juga seorang jurnalis senior yang sepengetahuan saya, tetapi sekarang juga sebagai pengamat sosial, politik, dan kebangsaan. Dialah tiada lain adalah Tony Rashid, saudara sekalian, yang analisa atau semacam kolomnya yang menulis tentang seorang figur capres diperlukan di dalam negara yang sakit seperti kita, negara kita Indonesia saat ini. Menurut dia Indonesia ini saat ini sedang sakit, karena itu diperlukan seorang figur capres yang bisa mengobatinya, membawa agenda-agenda perubahan keluar dari, atau yang bisa menyembuhkan penyakit bangsa ini atau penyakit negara ini yang sekarang ini menurut dalam istilah dia lagi dalam keadaan sakit. Nah, saudara sekalian, tulisan ini kita ambil dari dipublisir oleh ABW News ya pada tanggal 23 Mei 2023. Marilah kita mendengarkan uraian yang bersangkutan berikut ini. Saudara, jangan takut, jangan gentar, dan jangan mundur menghadapi segala tantangan. Begitu pesan Anies Rashid Baswedan kepada relawan di gedung tenis indoor Senayan, Jakarta, 21 Mei 2023. Baliho kita dirobek, spanduk kita dicopot, jangan hanya difoto, tapi laporkan kepada pihak kepolisian, supaya kita tahu siapa dan pihak mana yang merobek baliho dan mencopot spanduk itu. Tapi kita terbuka untuk siapapun. Jangan halangi mereka menawarkan gagasan. Kita siap disandingkan, kita siap ditandingkan. Kalau lomba lari kita menyerah. Kalau adu gagasan kita siap. Kata Anies melanjutkan, betul juga, katanya. Bangsa ini didirikan dan dibangun dengan gagasan, bukan dengan jogging dan bagi sembako. Di sini kualitas calon pemimpin bisa dinilai. Pemilu bukan ajang hiburan. Pemilu bukan sekadar pesta demokrasi, dan pemilu bukan hanya soal elektoral. Tapi pemilu adalah bagaimana mengembalikan rute perjalanan bangsa ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Dan cita-cita kemerdekaan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sinilah spirit pencapresan Anies terbaca. Semangat meluruskan rute perjalanan bangsa menuju cita-cita keadilan, sebagaimana yang diamanahkan oleh founding fathers atau pendiri, bapak-bapak pendiri bangsa. Nah, saudara sekalian, ini kelihatannya sebagian yang kita bacakan tadi adalah dirangkai ulang pidato Anies Rashid Baswedan di beberapa waktu lalu dalam pidato kebangsaan di hadapan puluhan ribu relawan di tenis indoor Senayan itu. Saudara sekalian, amanah yang dititipkan di pundak pemimpin adalah bagaimana memastikan kesetaraan dan keadilan itu hadir dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan oleh elit dan kelompok terbatas, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka tinggal. Anies bercerita ketika dalam perjalanan di Purwodadi, Jawa Tengah, ia dicegat oleh seorang petani. Sang petani berkata, "Pak Anies, masalah kita adalah mafia. Kami sulit mendapatkan pupuk dan tidak memiliki kapasitas harga jual produk pertanian. Ini semua gara-gara adanya mafia yang dibiarkan. Kelak jika jadi presiden, Pak Anies harus singkirkan para mafia itu." Pesan si petani kepada Anies dalam bahasa Jawa. Bangsa ini dirusak oleh banyak mafia. Di hampir semua lini kehidupan berbangsa ada mafia. Ada mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, ada mafia proyek, apalagi ini ya, kata Anies. Mafia impor, mafia tambang, mafia mobil listrik, dan masih banyak lagi mafia-mafia lainnya. Mungkin tidak cukup 100 halaman untuk membuat list para mafia itu. Saudara sekalian, semua kita sadar bahwa negara ini menjadi sarang mafia.
butuh pemimpin yang tegas dan berani. Bukan asal berani, tapi berani karena benar. Lanjut Anies, berani tapi enggak benar, yo ake tunggale. Ini yo ake tunggale ini mungkin bahasa Jawa ya. Anies pun menyinggung soal hukum. Kata Anies, hukum tidak boleh hanya tegak ke bawah, tapi harus juga tegak ke atas. Tidak boleh hanya tegak ke lawan, tapi juga harus tegak ke kawan. Seperti juga diungkap oleh Profesor Denny Indrayana dalam puisinya yang viral di medsos. Hukum selama ini berkawan dengan koalisi, tapi tidak dengan oposisi. Anies menyinggung kasus BTS 4G, sepakat dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Kasus BTS 4G harus dituntaskan, usut secara transparan dan bongkar kepada semua yang terlibat tanpa pandang bulu. Siapa yang terlibat ya, nah ini tantangan buat Jaksa Agung. Dia aparat hukum atau petugas politik. Ini perlu dibuktikan dengan pengusutan kasus BTS 4G Kominfo. Baru kali ini pidato Anies sangat vulgar dan menggelegar, mengingatkan pada Insinyur Soekarno ketika menyuarakan kemerdekaan. Tidak seperti biasanya. Halus dan kelewat santun, lebih didominasi oleh bahasa sindiran. Wajar Anies dibesarkan di Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Masyarakat Jogja sehari-hari berkomunikasi dengan bahasa Jawa yang sangat halus dan santun, selalu menjaga rasa agar tidak ada yang tersinggung. Pesan sampai tapi hati tidak terluka. Meski Anies terus-menerus dilukai, bukan hanya dilukai, diganggu haknya tanpa henti sebagai gubernur DKI dalam bekerja, dan diganggu hak demokrasinya sebagai warga negara yang ingin mengabdi untuk memimpin negeri. Sulit menemukan seorang tokoh yang setabah Anies Rashid Baswedan. Ia kuat untuk menahan semua kezaliman yang bertubi dialamatkan kepadanya. Pidato Anies kali ini lain, sangat berbeda dari sebelumnya. Anies memilih jalur berhadapan. Momentumnya sudah tepat untuk menunjukkan positioning dirinya, seolah Anies ingin katakan, saatnya kami hadapi. Pidato Anies dari menit awal hingga detik terakhir, semua ungkapannya disampaikan olehnya begitu jelas dan tegas. Semua berisi tentang koreksi bangsa yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bangsa yang semakin jauh rutenya dari cita-cita kemerdekaan. Anies hadir sebagai calon presiden yang siap mengembalikan rute itu. Negara sedang tidak baik-baik saja. Anies siap tampil untuk memperbaikinya. Anies membawa semangat perubahan yang jelas, tawaran konsepnya. Anies telah menyampaikan tahap demi tahap konsep kenegarawanannya. Anies telah mengawali gagasan perubahannya. Masuk ke titik-titik ke depan perlu secara niscaya dilakukan perubahan. Anies telah menunjukkan mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus diubah. Karena terbukti banyak kebijakan yang menurutnya telah menelantarkan dan menyengsarakan rakyat. Semua programnya selama ini menjauhkan rakyat dari rasa aman, nyaman, dan sejahtera harus diubah dan diganti dengan program kesejahteraan dan keadilan. Kata Anies, negara ini didirikan bukan untuk kelompok elit penguasa, tetapi negara ini didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara sekalian, ribuan relawan yang hadir dari berbagai wilayah dengan ongkos kantong sendiri pun pulang dengan semangat membara. Mereka puas mendengar pidato Anies. Inilah yang mereka tunggu. Sosok Anies yang berbeda dari pendahulunya dan berbeda pula dari calon lainnya. Anies memang beda. Untuk apa berjuang kalau itu sama? Mereka tidak menyesal hadir membawa pulang kesadaran untuk berjuang dan lebih bersemangat lagi.
bukan untuk Anies Baswedan, tapi untuk menyongsong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menyongsong kesetaraan yang bisa dirasakan bersama, Anies hanya menjadi penerima amanah untuk memimpin mewujudkan cita-cita keadilan dan kesetaraan itu. Demikian kawan-kawan sekalian, uraian ya dari Tony Rashid ya, yang menguraikan dan memberi makna lebih luas ya, sedikit ini menafsirlah apa yang disampaikan oleh pidato yang kebangsaan disampaikan oleh Baca Pres Dr. Anies Baswedan beberapa waktu lalu di Senayan ya, di tenis indoor Senayan itu, yang dihadiri oleh puluhan ribu relawan. Kita katakan itu karena begitu padat dan juga sesak, di luar juga ada yang tidak bisa masuk karena penuhnya tempat yang tersedia itu. Nah, oleh kawan-kawan sekalian, saya kira apa yang dikatakan oleh Tony Rashid yang mencoba untuk membahas kembali apa yang menafsir atau mengomentari, menulis kembali apa yang disampaikan Anies Baswedan dan kondisi bangsa hari-hari ini, itu sangat relevan untuk kita tampilkan pada kesempatan ini karena memang itulah yang terjadi. Oleh karena itu, saudara sekalian, menurut Tony Rashid bahwa negeri ini, sakitnya negeri ini, parahnya negeri ini, negeri yang tidak berkeadilan ini, itu hanya bisa disembuhkan oleh Capres Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan berbeda dengan yang lain. Anies Baswedan selama ini secara profil adalah seorang yang memiliki akhlak yang terpuji, memiliki tutur kata yang lembut. Semua ketika masih menjadi gubernur dan sampai hari ini masih hujatan dan fitnah masih merajalela untuk memfitnah dia. Tentu tidak dari mereka-mereka yang tidak ingin atau berseberangan dengan dia. Mereka-mereka yang berseberangan dengan dia biasanya mereka yang bergelimang dengan berada dalam lingkaran oligarki, yang oligarki membayar mereka untuk mereka berbicara, menyerang Anies, dan itu sejak dulu. Karena mereka tidak mau keadaan ini berubah. Keadaan yang mereka sudah nikmati puluhan tahun ini dari rejim ke rejim, terutama rejim Jokowi ini, yang membiarkan dan memelihara oleh mereka selama ini, tidak boleh berubah. Oleh karena itu mereka takut ada perubahan yang gagasan perubahan dan keadilan yang dibawa oleh Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu kan kawan sekalian, seperti yang disampaikan oleh Tony Rashid ini, yang juga dikutip dalam banyak hal pidato Anies Baswedan yang kemudian dibahas tadi, yang kita dengarkan tadi, maka sesungguhnya dia mengatakan juga bahwa Anies Baswedan belum pernah ada seorang tokoh, seorang capres yang sesabar Anies Baswedan. Hujatan demi hujatan, fitnah demi fitnah yang dialamatkan kepadanya dan dibiarkan oleh rejim ini, padahal dia seorang pemimpin gubernur di ibu kota negara. Yang justru hujatan-hujatan dan fitnah itu disebar oleh para bazir yang berada, yang dibiayai oleh uang, diduga dibiayai oleh uang APBN yang dipelihara oleh rejim ini. Selama ini kita ikuti ketika beliau menjadi gubernur. Dan segala upaya senantiasa diproduksi untuk menghalangi setiap kebijakannya, bahkan menghalangi pencapresannya, dan itu dipimpin langsung. Upaya untuk menjegal Anies Baswedan yang ingin seorang yang diduga sangat bersih secara pribadi ketika memimpin sebagai gubernur DKI, kehidupannya tidak berubah, rumahnya tidak berubah sebagaimana yang kita lihat ya. Begitu saja, mobilnya juga tidak berubah. Saudara sekalian, padahal dia setiap tahun dia mengelola anggaran APBD Jakarta itu hampir 100 triliun rupiah. Tapi itulah kehidupan seorang pemimpin yang selalu mementingkan kepentingan rakyat dibanding dirinya, dan menjaga kebersihan dirinya dan keluarganya dari uang atau harta yang bukan miliknya, tapi itulah milik keluarganya, milik rakyat.
Saudara sekalian, upaya penjagalan demi penjagalan di menjelang Pilpres ini dilakukan oleh rejim ini dan dilakukan oleh pemimpin rejim ini yang menugaskan pembantu-pembantu untuk mempengaruhi para petinggi partai yang mengusung Anies Baswedan. Itu dipertontonkan secara jelas. Nah, ini kemudian mendapat reaksi dan kritikan yang luas dari rakyat Indonesia terhadap rejim ini, dan tidak malu-malunya karena seakan sangat juga takut. Tidak boleh jika Anies misalnya capres dan memenangkan pertandingan di Pilpres 2024 yang akan datang. Mereka betul-betul sangat ketakutan. Sehingga wajar kemudian ada pertanyaan dari masyarakat mengatakan, ini ada apa? Apa yang ditakutkan oleh Jokowi atau rejim ini sesungguhnya terhadap Anies Baswedan? Adakah terlalu banyak kesalahan, terlalu dalam kesalahan dan luas kesalahan dibuat oleh rejim ini sehingga takut yang sampai seorang pemimpin yang lahir yang mencoba memperbaiki negeri ini ke relnya, mengembalikan tujuan bernegara kepada cita-cita semula, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menegakkan keadilan sosial, melindungi tumpah darah Indonesia, menegakkan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itukah yang ditakutkan? Akan terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh para pemimpin rejim ini. Itulah yang banyak dipertanyakan orang, sehingga kepala dan anak buah dari rejim ini, anggota-anggota rejim ini, petinggi rejim ini, senantiasa bergerilya untuk mempengaruhi petinggi-petinggi partai Demokrat, petinggi partai Nasdem, petinggi partai PKS untuk tidak mengusung Anies Baswedan sebagai seorang, padahal ini adalah seorang pemimpin yang punya prestasi dan cintai rakyat DKI dan telah merubah wajah DKI yang berpuluh tahun terasa muram menjadi sebagai laksana seorang gadis yang cantik jelita dan membuat warganya bahagia. Sehingga itu menjadi semacam kejemuruan bagi warga-warga yang ada di seluruh Indonesia. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi presiden sehingga dia juga bisa melayani dan memajukan daerah-daerah mereka seperti dia melayani dan memajukan DKI Jakarta ketika memimpin DKI Jakarta. Itulah kawan-kawan sekalian semangat besar yang kita lihat apa yang ditulis oleh Tony Rashid yang bermula dari mengutip pidato-pidato Anies Baswedan dan mencoba untuk melihat situasi hari ini tentang bagaimana Anies coba untuk dihalangi, coba untuk dijegal, padahal Anies berjuang bersama rakyat untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, mengembalikan meluruskan jalan kebangsaan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.